Dokter abadi luar biasa perkotaan. Bab 46, sampai bab 50. Bab 46, Perusahaan Kecantikan. Four Seasons Spring, terletak di sudut barat laut persimpangan di distrik Zhongzhou yang ramai, dengan posisi geografis yang strategis. Setiap hari, selama waktu makan siang dan makan malam, tempat parkir di dekat hotel dipenuhi dengan mobil-mobil mewah. Mereka yang datang dan pergi, tanpa terkecuali, adalah kaum elit sosial dengan status dan identitas yang tinggi. Xia Chenyu memarkir mobil spotnya dan berjalan bersama Fang Bai menuju hotel Four Seasons Spring. Seorang petugas pintu dengan penampilan yang anggun tersenyum lebar, dengan sopan membukakan pintu masuk hotel yang megah untuk mereka, dan sebagai imbalannya mereka menerima tip 100 yuan yang diberikan begitu saja oleh Xia Chenyu. Begitu memasuki lobi hotel, seorang pelayan muda yang energik langsung menghampiri. Setelah Xia Chenyu mengumumkan kamar yang telah dipesannya, pelayan mengantar mereka ke Aula Bunga Plum. Saat memasuki Aula Bunga Plum, hal pertama yang mereka lihat adalah lukisan Tiongkok yang bertuliskan, keharuman bunga plum berasal dari kepahitan dan dingin. Dalam lukisan itu, kepingan salju menari-nari, dan bunga plum merah mekar dengan penuh keberanian. Dengan sedikit goresan, namun semangat dan karakter teguh bunga plum, yang tak gentar menghadapi dingin yang menusuk, digambarkan dengan jelas merupakan karya seorang maestro lukisan Tiongkok yang terkenal. Saya suka bunga plum, terutama semangatnya, jadi setiap kali saya mengundang seseorang untuk makan, saya memilih Aula Bunga Plum ini. Setelah duduk, Xia Chenyu menatap lukisan, keharuman bunga plum muncul dari kepahitan dan dingin, dan tampak merenungkan sesuatu, kilauan terpancar di mata indahnya. Seorang pelayan berseragam hijau menuangkan secangkir teh untuk Fang Bai dan Xia Chenyu, lalu menutup pintu ruang pribadi dan menunggu di luar untuk menerima instruksi. Fang Bai mengambil teh itu dan menyesapnya perlahan, pandangannya berkelana sambil mengamati ruang pribadi hotel tersebut. Ruangan pribadi itu kecil, tetapi tertata rapi dan didekorasi dengan elegan. Perabotan dan peralatan rumah tangga semuanya memiliki pesona antik dan jelas sangat berharga, tidak heran jika biaya hidup yang tinggi di sini membuat kelas pekerja enggan untuk datang. Kau pernah mendengar tentang grup keluarga Su di Zhongzhou, kan? Tanya Xia Chenyu tiba-tiba. Fang Bai mengangguk, tinggal di kota Zhongzhou, bagaimana mungkin dia tidak mengenal grup keluarga Su yang terkenal itu. Sekalipun orang lain tidak mengetahui tentang grup keluarga Su, Fang Bai pasti mengetahuinya. Itu karena teman sekelasnya, Su Linglong, adalah cucu kesayangan Su Hongyuan, tuan tua Su, pendiri grup keluarga Su. Four Seasons Spring adalah anak perusahaan dari Su Family Group. Saat ini, jaringan hotel Four Seasons Spring telah tersebar di seluruh kota-kota besar di Huaxia. Usaha ini saja sudah menghasilkan keuntungan besar bagi keluarga Su setiap tahunnya. Sulit dibayangkan, tetapi Patua Su Hongyuan memulai dari nol dan hanya dalam waktu lebih dari 2 dekade, telah membangun grup keluarga Su menjadi raksasa di komunitas bisnis Huaxia. Xia Chenyu berbicara dengan penuh semangat, kata-katanya jelas menunjukkan kekaguman dan penghargaannya kepada Su Hongyuan, pencipta grup keluarga Su. Guru Su adalah panutan yang saya pelajari dan tujuan yang saya perjuangkan. Xia Chenyu menyimpulkan dengan ambisius, saya berharap suatu hari nanti saya dapat mengambil alih perusahaan yang diwariskan ibu saya dan mengembangkannya menjadi raksasa di dunia bisnis. Bersantap di Four Seasons Spring, seseorang tidak hanya menikmati prestise, mereka juga menikmati makanan yang benar-benar luar biasa, dengan setiap hidangan mencapai perpaduan sempurna antara warna, aroma, dan rasa. Setelah hidangan dan minuman disajikan, Fang Bai tak kuasa menahan diri untuk memuji setiap hidangan yang dicicipinya. Tentu saja, makanan lezat ditemani minuman beralkohol yang berkualitas. Alih-alih anggur merah, keduanya minum minuman keras putih yang kuat. Menurut Xia Chenyu, anggur merah kurang bersemangat untuk membangkitkan gairahnya, sedangkan minuman keras putih memiliki aroma yang tajam dan kuat, sesuai dengan kepribadiannya dan merupakan minuman favoritnya. Entah karena bawaan lahir atau diperoleh melalui didikan, Xia Chenyu memiliki toleransi yang tinggi terhadap alkohol. Setelah minum setengah gin, dia tidak hanya tidak sedikit pun mabuk, tetapi dia juga tampak lebih bersemangat. 2 rona merah di pipinya yang seputih pualam tampak seperti buah persik yang matang dan berair, sangat menggoda untuk segera mendekat dan menggigitnya. Xia Chenyu minum setengah gin minuman keras putih, dan Fang Bai minum tidak jauh lebih sedikit darinya. Bagi Fang Bai, minum alkohol dapat merangsang sirkulasi qi dan darah dalam tubuh, yang bermanfaat untuk kultivasi. Semakin banyak ia minum, semakin baik hasilnya. Jadi, ketika Xia Chenyu berulang kali mengangkat gelasnya untuk bersulang dan berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan hidupnya, dia akan segera menengadahkan kepalanya dan minum tanpa ragu-ragu, seolah-olah itu bukan alkohol melainkan air biasa yang dia minum. Pelayan di Plum Blossom Hall diusir oleh Xia Chenyu, dan mereka berdua duduk berdampingan. Chenyu terus mengisi gelas Fang Bai dan menawarkannya berbagai hidangan. Fang Bai dengan senang hati menerima mereka,
dan keduanya seperti teman dekat sejak lama, sama sekali tidak merasa kekurangan teman meskipun hanya mereka berdua yang ada di sana. Sambil makan, mereka mengobrol, tetapi sebagian besar waktu, Chen Yu yang berbicara dan Fang Bai mendengarkan. Chen Yu memberitahunya bahwa perusahaannya adalah perusahaan kecantikan. Perusahaan itu didirikan oleh ibu Chen Yu, dan setelah ibunya meninggal dunia, Chen Yu mengambil alih pengelolaannya. Bisnis beauty company berfokus pada penurunan berat badan, menjaga kesehatan, perawatan kecantikan, dan pembentukan tubuh, serta bertindak sebagai agen untuk beberapa produk kosmetik dan perawatan kulit ternama. Apa yang diwarisi Chen Yu dari ibunya bukan hanya paras cantik dan temperamen yang halus, tetapi juga kecerdasan bisnis yang luar biasa. Awalnya hanya perusahaan kecil yang impas, di bawah kepemimpinannya, perusahaan tersebut dengan cepat dikenal luas, meraih keuntungan puluhan juta per tahun, dan jumlah karyawan bertambah dari 200 menjadi lebih dari 500 saat ini. Meskipun Chen Yu adalah seorang wanita, ia memiliki ambisi yang tidak kalah besarnya dengan seorang pria, dengan keinginan sepenuh hati untuk mengembangkan perusahaannya dan menjadikannya merek kecantikan terkenal di dunia, tidak hanya di Huaxia. Terdapat ratusan perusahaan kecantikan ternama di Huaxia. Bagi beauty company, menjadi pemimpin di antara mereka adalah tugas yang panjang dan berat, tetapi saya yakin saya dapat mencapainya. Semangat Chen Yu tinggi saat berbicara, wajah cantiknya yang membuat orang lain sulit menatap langsung padanya berseri-seri dengan senyum percaya diri, dan saat matanya yang besar dan berair bergeser, tatapannya penuh daya pikat. Fang Bai berpikir dalam hati, tak heran ada pepatah, pesta untuk mata, duduk bersama wanita yang begitu cantik dan menawan, bahkan tanpa makan sedikit pun, hanya memandanginya saja sudah cukup membuat seseorang merasa puas. Presiden Xia, ini untuk Anda. Semoga kamu segera meraih impianmu. Fang Bai berkata sambil mengangkat gelasnya. Setelah beradu gelas dengan Fang Bai, Chen Yu menjawab, memanggilku Presiden Xia terlalu formal, aku hanya sedikit lebih tua darimu, sebaiknya kau panggil saja kakak. Saudari Xia, Fang Bai berseru sambil tersenyum. Untuk, Saudari Xia, itu, mari kita kakak dan adik minum lagi. Baiklah, setelah mendapatkan saudara sepertimu, aku sangat bahagia, kita harus minum lagi. Bersulang, setelah minum 3 gelas berturut-turut, konsumsi alkoholnya agak terlalu cepat. Fang Bai baik-baik saja, tetapi pipi Chen Yu sedikit memerah. Tadi malam, sepertinya kamu sangat menyukai liontin giok yang kupakai. Aku tak bisa memberikan punyaku, jadi aku khusus membelikanmu yang baru. Identik dengan milikku. Chen Yu meletakkan gelasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah dari tas di belakangnya. Di dalam kotak itu terdapat liontin giok berbentuk hati yang diikat dengan tali sutra merah. Giok hijaunya berkilauan dengan cahaya yang lembab, jelas bernilai sangat mahal. Bab 47, anggur tidak memabukkan dengan sendirinya, manusialah yang memabukkan diri mereka sendiri. Saat Fang Bai membuka kotak kecil itu, dia merasakan gelombang energi esensi yang samar dari liontin giok dan pandangannya tertuju padanya, membangkitkan sedikit kegembiraan dalam dirinya. Terima kasih, Saudari Xia. Liontin giok ini pasti sangat mahal, kan? Fang Bai mengambil liontin giok itu, dengan lembut memainkannya di tangannya, merasakan energi esensi yang familiar berputar-putar di telapak tangannya. Seandainya Xia Chen Yu tidak berada tepat di sampingnya, Fang Bai pasti sudah duduk bersila, melancarkan teknik kultivasinya, tak sabar untuk menyerap energi esensi dari liontin itu. Tidak terlalu mahal, hanya beberapa ratus ribu yuan. Meskipun Xia Chen Yu tidak bisa bersaing dengan para taipan miliarder di daftar orang kaya Huaxia, sebagai CEO perusahaan dengan kekayaan bersih beberapa ratus juta yuan, beberapa ratus ribu yuan bukanlah jumlah yang besar baginya. Liontin giok ini juga merupakan cara saya untuk berterima kasih kepada Anda harus menerimanya. Xia Chen Yu tampak benar-benar memperlakukan Fang Bai sebagai teman, dan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun saya tidak terlalu kaya, saya punya sedikit uang. Jika Anda membutuhkan uang, jangan ragu untuk meminta. Dan jangan bersikap sopan pada adikmu. Hehe, oke. Fang Bai memahami kepribadian Xia Chen Yu dengan baik dan tahu bahwa Xia Chen Yu akan merasa tidak senang jika ia menolak hadiah liontin giok tersebut. Setelah ragu sejenak, Fang Bai menerima liontin itu. Melihat Fang Bai menyimpan liontin itu, Xia Chen Yu merasa senang dan tak kuasa menahan diri untuk minum beberapa gelas lagi. Sesaat kemudian, Xia Chen Yu berdiri dan meninggalkan aula bunga plum untuk pergi ke kamar mandi. Chen Yu, apa yang kau lakukan di sini? Saat Xia Chen Yu membungkuk merapikan roknya setelah keluar dari kamar mandi, sebuah suara laki-laki yang tak terduga dan memikat terdengar di telinganya. Pria yang berbicara itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun, mengenakan setelan putih, memakai kacamata berbingkai emas, dengan rambut disisir rapi, paras tampan, dan sikap yang anggun. Dia memancarkan keanggunan yang halus yang sesuai dengan citra pangeran tampan yang diimpikan banyak wanita. Bibir Xia Chen Yu awalnya sedikit tersenyum, tetapi senyum itu memudar dan wajahnya berubah dingin ketika dia mendongak dan melihat pria berjas putih itu, dan tatapannya menjadi dingin. Chen Yu, ayah merindukanmu.
Saya datang ke Zhongzhou karena dua alasan. Pertama, untuk menegosiasikan kesepakatan atas nama keluarga, dan kedua, atas keinginan ayah untuk datang menemui Anda. Pria berjas putih itu tampak gembira saat menatap saudara tirinya dengan hangat, sambil berkata, Chen Yu, apapun yang terjadi, darah keluarga Shen mengalir dalam dirimu, dan kenyataan bahwa kau adalah anggota keluarga Shen tidak dapat diubah. Setelah Bibi Xia meninggal, ayah tidak tega melihatmu sendirian dan terlantar, dan beliau berharap kau akan mengakui asal-usulmu dan kembali ke keluarga Shen. Shen Huanian, kau dan Shen Dong yang sama-sama munafik, dan aku merasa jijik. Bibir Xia Chenyu melengkung membentuk seringai dan dia menjawab dengan dingin, lagi pula, nama keluargaku Xia, bukan Shen. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Shenmu. Chenyu, bagaimana bisa kau berbicara seperti itu tentang ayah? Bayangan berkelebat di mata Shen Huanian, diikuti desahan lembut, aku tahu, karena Bibi Xia, kau salah paham tentang ayah. Sebenarnya, ketika ayah menyuruhmu dan ibumu meninggalkan keluarga Shen, dia tidak punya pilihan lain. Cukup, singkirkan ekspresi palsumu, aku tidak tertarik dengan penjelasanmu. Sekali lagi, saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen Anda, dan saya harap Anda tidak akan mengganggu hidup saya lagi. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan, tolong minggir. Xia Chenyu berbicara dingin dan berjalan tanpa ekspresi melewati Shen Huanian. Shen Huanian memperhatikan sosok anggun Xia Chenyu memasuki aula bunga plum, ekspresinya berubah muram sesaat sebelum dia tertawa mengejek dan memasuki aula keberuntungan di seberang aula. Kak Xia, apakah kau menemukan sesuatu yang menyedihkan? Xia Chenyu kembali ke aula bunga plum, dan Fang Bai melirik raut wajahnya, bertanya dengan lembut. Teknik naga harimau singa gajah milik Fang Bai telah mencapai lapisan kedua, alam pengumpulan esensi, dan dia dapat mendengar setiap desiran angin dan rumput dalam radius 300 meter. Dia telah mendengar setiap kata percakapan antara Xia Chenyu dan Shen Huanian di luar, sejelas kristal, tetapi tidak nyaman untuk memberitahu Xia Chenyu. Fang Bai memiliki daya ingat yang luar biasa, mampu mengingat dengan jelas siapapun yang pernah dilihatnya hanya sekali. Saat mendengar suara Shen Huanian, ia langsung mengenali pria itu sebagai orang yang pernah ditemuinya di kantor polisi kota Zhongzhou, orang yang mengenakan setelan putih, memegang bunga sambil mengejar petugas Tang Wenru. Tang Wenru kemudian menarik Fang Bai ke depannya sebagai tameng, mengklaim bahwa Fang Bai adalah pacarnya, yang mengakibatkan Shen Huanian yang marah pergi begitu saja. Dari percakapan antara Xia Chenyu dan Shen Huanian, Fang Bai mendapatkan beberapa petunjuk, tampaknya mereka adalah saudara tiri yang memiliki ayah yang sama, dan Xia Chenyu tampak menyimpan kebencian yang mendalam terhadap keluarga Shen. Dendam dan perasaan yang terlibat berada di luar pemahaman Fang Bai. Aku bertemu dengan orang yang menyebalkan di luar, mendengar beberapa hal yang tidak menyenangkan. Fang Bai, aku merasa sangat gelisah, maukah kau minum bersamaku? Xia Chenyu duduk dengan cemberut, mengambil gelasnya, dan menatap Fang Bai. Tentu, seberapa banyak pun kamu minum, aku akan ikut minum bersamamu. Terima kasih. Tak satu pun dari mereka berbicara lagi, dan mereka mulai membenturkan gelas dan minum, satu putaran demi satu putaran. Fang Bai dapat merasakan rasa sakit dan kebencian di hati Xia Chenyu dan tahu bahwa dia ingin melupakan masalahnya dengan alkohol, jadi dia tidak mencoba menghentikannya. Xia Chenyu minum segelas, dan Fang Bai pun ikut minum. Tidak peduli berapa banyak Fang Bai minum, selama dia mengalirkan yuan sejatinya dengan tenang di dalam tubuhnya, dia bisa melarutkan alkohol dan tidak akan pernah mabuk. Namun, Xia Chenyu pada akhirnya hanyalah orang biasa. Meskipun ia tidak mudah mabuk, rona merah di pipinya dan kabut di matanya mulai menunjukkan tanda-tanda mabuk setelah ia menenggak banyak anggur putih. Alkohol bukanlah penyebab mabuk, orang-oranglah yang memabukkan diri mereka sendiri. Melihat Xia Chenyu yang menggoda, Fang Bai merasa dirinya pun sedikit mabuk. Tepat saat itu, pintu aula bunga plum didorong terbuka, dan dua pria berjalan masuk berdampingan. Kedua pria itu sama-sama muda dan tampan, sama-sama anggun dan elegan. Pakaian mereka dan aura yang mereka pancarkan menunjukkan status dan posisi elit. Perbedaannya terletak pada pakaian mereka, pria di sebelah kiri mengenakan setelan putih, kacamata berbingkai emas, dan tampak lembut serta berwibawa. Namun, pria di sebelah kanan mengenakan jubah hitam bergaya Tiongkok, matanya tajam seperti elang, langkahnya berani dan tak terkendali, memancarkan sikap liar dan tak terkekang. Di belakang kedua pria muda tampan itu terdapat 4 pengawal yang mengenakan setelan hitam dan kacamata hitam. Keempat pengawal itu tidak memasuki aula bunga plum, tetapi berjaga di luar pintu, mata waspada mereka menyapu sekeliling. Keempat pengawal itu memiliki tinggi lebih dari 1,80 meter, berbadan tegap dan kekar, dengan titik akupuntur tai yang di sisi pelipis mereka sedikit menonjol, sebuah tanda yang diakui oleh orang dalam sebagai ciri petarung yang terampil. Berdiri tanpa bergerak, mereka bagaikan 4 pedang terhunus yang memancarkan aura tajam dan mengintimidasi, menciptakan tekanan tak terlihat, sehingga sulit bagi orang lain untuk tidak merasakan ketakutan.
Fang Bai tahu bahwa hanya para master yang telah mengambil nyawa dan melihat darah yang dapat memancarkan aura seperti itu. Dan kemampuan untuk mempekerjakan pengawal seperti itu merupakan bukti yang cukup bahwa kedua pria muda dan tampan yang masuk itu memiliki status dan kedudukan yang signifikan. Bab 48, dia tidak layak untukmu. Fang Bai dan Xia Chenyu memperhatikan dua pria muda tampan yang mendorong pintu dan memasuki aula bunga plum. Pandangan mereka kemudian tertuju pada pria di sebelah kiri yang mengenakan setelan putih. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang berbeda. Senyum tipis teruk di bibir Fang Bai, sementara Xia Chenyu memasang ekspresi dingin, matanya yang indah dipenuhi amarah. Pria berjas putih itu tak lain adalah Shen Huanian. Fang Bai bertemu Shen Huanian melalui Tang Wenru, sementara Xia Chenyu telah mengenal Shen Huanian selama lebih dari 1 dekade. Keduanya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Shen Huanian, terutama Xia Chenyu, yang menganggapnya seolah-olah dia adalah musuh sejak pandangan pertama. Shen Huanian, apa yang kau lakukan di sini? Xia Chenyu mengira Shen Huanian ada di sana lagi untuk mengganggunya, mencoba membujuknya untuk kembali ke akar leluhurnya. Dia berkata dengan dingin, saya sedang makan dengan seorang teman. Silakan pergi. Saat dia berbicara dengan Shen Huanian, tatapan Shen Huanian justru tertuju pada Fang Bai. Itu kamu. Saat Shen Huanian melihat Fang Bai, senyum di sudut bibirnya menghilang. Ini aku. Fang Bai menyeringai, memperlihatkan 8 giginya yang seputih salju. Xia Chenyu melirik Fang Bai dengan terkejut, tidak menyangka bahwa dia ternyata mengenal Shen Huanian. Kenapa kamu bersama adikku? Melihat Fang Bai dan Xia Chenyu duduk bersebelahan, hampir bersentuhan, tingkah laku mereka cukup mesra. Pipi Xia Chenyu memerah, jelas menunjukkan tanda-tanda mabuk. Mata Shen Huanian tiba-tiba memancarkan cahaya tajam, dan dia bertanya dengan gigi terkatup. Shen Huanian, kau pikir kau siapa? Urusanku bukan urusanmu. Sebelum Fang Bai sempat berbicara, Xia Chenyu sudah berdiri dan berkata dengan dingin. Shen Huanian bertanya dengan suara berat, Chenyu, apa hubunganmu dengan pria ini? Wajah cantik Xia Chenyu menampilkan senyum menggoda, tangannya dengan penuh kasih sayang menggenggam salah satu lengan Fang Bai, sedikit memiringkan kepalanya dan menyandarkannya di bahu Fang Bai. Dia berkata dengan penuh kebahagiaan, tidakkah kau lihat seperti apa hubungan kita? Apakah menurutmu aku akan begitu malas sampai makan malam di sini dengan seorang pria yang tidak ada hubungannya denganku? Shen Huanian sangat mengenal kepribadian Xia Chenyu. Jika Fang Bai tidak memiliki hubungan yang intim dengannya, dia tidak akan pernah makan malam berdua saja dengannya. Justru karena alasan inilah Shen Huanian merasa sangat marah. Di mata Shen Huanian, meskipun Xia Chenyu selalu menggunakan nama keluarga ibunya, ia memiliki ayah yang sama dengannya, dan darah keluarga Shen mengalir di nadinya, sehingga ia harus dianggap sebagai anggota keluarga Shen. Keluarga Shen adalah klan yang berakar kuat dan luas, dengan jangkauannya hampir meliputi seluruh wilayah Huaxia. Tak seorang pun akan menyangkal bahwa anggota keluarga Shen terlahir unggul, dan kemanapun keturunan keluarga Shen pergi, mereka membawa modal yang cukup untuk dibanggakan. Dan para wanita dari keluarga Shen, terutama mereka yang sehebat Xia Chenyu yang masih cukup umur untuk menikah, tidak seharusnya memutuskan sendiri cinta dan pernikahan mereka, melainkan harus diatur oleh kepala keluarga saat itu, ayah mereka sendiri, Shen Dongyang. Misi seorang wanita dari keluarga Shen adalah untuk mencari manfaat terbesar bagi keluarga Shen, untuk berkontribusi pada perkembangan dan pertumbuhan keluarga Shen, untuk menambah kekuatan pada kekuasaannya. Sebagai seorang wanita dari keluarga Shen, hanya pria dengan status bangsawan seperti dirinya, putra-putra dari klan berpengaruh, yang berhak bergaul dengan Xia Chenyu. Bagaimana mungkin Fang Bai, seorang anak laki-laki miskin, pantas mendapatkan Xia Chenyu yang cantik dan berasal dari keluarga bangsawan? Mengatakan bahwa dia adalah seekor kodok yang mendambakan daging angsa akan menjadi sebuah pujian. Terakhir kali di kantor polisi kota Zhongzhou, Shen Huanian mengirimkan bunga kepada Tang Wenru, melancarkan serangan romantis, tetapi Tang Wenru menyatakan bahwa Fang Bai adalah pacarnya. Shen Huanian yang marah memerintahkan seseorang untuk menyelidiki Fang Bai secara diam-diam dan menemukan bahwa Fang Bai hanyalah seorang mahasiswa biasa di Sekolah Tinggi Kedokteran Zhongzhou, berasal dari keluarga miskin biasa. Pada saat itu, Shen Huanian menyadari bahwa dia telah dipermainkan oleh Tang Wenru. Mungkin Fang Bai hanyalah tameng yang dia gunakan untuk menangkis kejaran pria itu. Meskipun demikian, Shen Huanian masih menyimpan kebencian yang tak dapat dijelaskan terhadap Fang Bai. Tang Wenru adalah wanita yang disukainya, dan dia merasakan permusuhan yang mendalam terhadap setiap pria yang muncul di sisinya. Hanya sedikit yang percaya bahwa Shen Huanian, yang selalu tampak tersenyum lembut dan berbudaya, sebenarnya adalah seorang pria berhati dingin dan berpikiran sempit, seorang munafik. Jika ada kesempatan, Shen Huanian tidak keberatan memberi pelajaran pada Fang Bai. Melihat tubuh Xia Chenyu dan Fang Bai berdekatan dalam kemesraan, amarah membara meluap dalam diri Shen Huanian. Para wanita dari keluarga Shen sangat mulia, masing-masing disebut sebagai putri surgawi. Jika Xia Chenyu kembali ke keluarga Shen, paras dan temperamennya pasti akan menjadikannya aset penting bagi keluarga tersebut.
Bagi seorang anak miskin seperti Fang Bai, yang memancarkan aura kesederhanaan, bahkan menyentuh Xia Chenyu pun merupakan suatu penghinaan. Oleh karena itu, meskipun Xia Chenyu yang memulai keintiman tersebut, Shen Huanian berharap Fang Bai akan langsung mati di tempat. Wanita ini, dia menyiksaku. Melihat cahaya dingin di balik kacamata Shen Huanian, Fang Bai hanya bisa tersenyum getir. Dengan Tang Wenru di depan dan Xia Chenyu di belakang, kedua wanita ini menggunakan dia sebagai tameng, baik untuk melawan Shen Huanian. Ini bukanlah situasi yang baik. Hanya dengan sekali melihat mata Shen Huanian, jelas bahwa pria itu pasti sangat membencinya. Seandainya tatapan bisa membunuh, Fang Bai yakin Shen Huanian pasti sudah membunuhnya berkali-kali. Fang Bai tidak takut masalah, namun dia tidak menginginkan kekacauan yang tidak perlu. Namun, masalah yang ditimbulkan oleh Xia Chenyu adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari, lagi pula, dia telah berjanji untuk berteman dengannya, dan mereka bahkan saling menyebut sebagai saudara kandung, merayakannya dengan minuman beberapa saat yang lalu. Dengan keterikatan seperti ini, Fang Bai merasa bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari situasi yang sedang dihadapinya. Jadi, ketika Xia Chenyu mengaitkan lengannya ke lengan pria itu dan dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahunya, pria itu pun ikut bermain-main dengan senyum jahat, melingkarkan lengannya di pinggang Xia Chenyu yang lembut dan ramping, mengambil pose mendominasi seolah berkata, "Wanita ini milikku." Tubuh Xia Chenyu terasa lembut dan hangat saat bersentuhan dengan Fang Bai. Meskipun terpisah oleh beberapa lapis pakaian, dia masih bisa merasakan kelembutan kulitnya. Aroma alkohol bercampur dengan wangi femininnya tercium di hidung Fang Bai, membangkitkan emosinya. "Chenyu, dia tidak pantas untukmu." Shen Huanian menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, lalu menunjuk Fang Bai dan berkata, dia hanyalah seorang mahasiswa kedokteran miskin di Sekolah Tinggi Kedokteran Zhongzhou, seekor katak di kolam lumpur. Dan kau adalah putri dari keluarga Shen, ditakdirkan untuk terbang di atas awan seperti burung phoenix. Sudah kubilang, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen, dan aku juga bukan burung phoenix. Aku hanyalah seorang wanita tanpa orang tua, sendirian di dunia ini, mencoba menempuh jalanku sendiri. Xia Chenyu mengangkat lehernya yang anggun seperti angsa, tangannya dengan lembut membelai pipi Fang Bai, wajahnya sedikit mabuk, dia bukan katak. Dari segi penampilan dan tingkah laku, dia tidak lebih buruk dari kamu. Satu-satunya keunggulanmu atas dirinya adalah statusmu sebagai tuan muda keluarga Shen. Tanpa itu, kamu jauh di bawahnya. Bab 49, Sayang. Fang Bai menatap Shen Huanian lalu menyentuh wajahnya sendiri sebelum menundukkan kepala dan bertanya kepada Xia Chenyu, apakah aku benar-benar terlihat lebih baik darinya? Xia Chenyu terkikik dan berkata, tentu saja, bodoh, kalau tidak, kenapa aku menyukaimu? Xia Chenyu tidak hanya menyanjung Fang Bai. Fang Bai mewarisi semua sifat terbaik dari orang tuanya, ia tinggi dan tegap, dengan kulit cerah dan fitur wajah yang halus, dan dengan keberhasilannya dalam menguasai teknik naga harimau singa gajah, ia secara alami memiliki pesona yang luar biasa dan unik. Dan pesona inilah yang tidak dimiliki Shen Huanian. Kau pernah mendengar tentang Tang Wenru dari keluarga Tang di kota Anxi, kan? Shen Huanian tiba-tiba tertawa dengan sedikit licik dalam senyumnya, menunjuk ke arah Fang Bai dan berkata, belum lama ini, aku pergi menemui Tang Wenru, tebak apa yang kulihat? Aku melihat anak ini berdiri tepat di samping Tang Wenru, dan saat itu, dia sedekat denganmu sekarang. Apakah kamu benar-benar bisa menerima pria yang selingkuh seperti itu? Kota Anxi, yang terletak di bagian tengah barat Huaxia, adalah rumah bagi dua keluarga besar, keluarga Shen dan keluarga Tang, keduanya memiliki pengaruh yang sangat besar di seluruh Huaxia. Xia Chenyu belum pernah bertemu Tang Wenru dari keluarga Tang, tetapi dia pernah mendengar tentangnya dan tahu bahwa meskipun Wenru, seperti dirinya, juga seorang wanita, dia adalah bintang yang sedang naik daun di kepolisian Huaxia, tak tertandingi oleh pria dalam prestasinya meskipun usianya masih muda. Belum lama sebelumnya, berita televisi telah menayangkan kisah tentang Tang Wenru, yang mengatakan bahwa dia telah memimpin timnya dalam memecahkan kasus pembunuhan berantai, menghilangkan ancaman besar bagi masyarakat dan menerima pujian dari atasannya. Sayang, apa kamu benar-benar menjalin hubungan dengan polisi wanita itu? Xia Chenyu bertanya, sambil menatap Fang Bai dengan senyum menggoda yang masih teruk di wajahnya. Napasnya di wajah Fang Bai bercampur dengan aroma anggrek dan alkohol, sama sekali tidak menyengat. Kata-kata manis dan lembut, sayang, yang diucapkannya membuat pria berjas hitam Tang yang berdiri di sebelah Shen Huanian merasa seolah-olah semua tulangnya menjadi lebih ringan, matanya memancarkan cahaya yang tidak biasa. Jika Anda adalah pria yang sehat dan perkasa dengan hasrat normal, dan seorang wanita cantik dengan wajah bak malaikat, tubuh yang menggoda, penuh daya pikat, dan berbagai pesona menempel erat di tubuh Anda, membisikkan, sayang, di telinga Anda, bagaimana perasaan Anda menghadapi rayuan seperti itu. Sebagian besar pria mungkin akan merasakan adrenalin mereka meningkat, detak jantung mereka berakselerators, menganggapnya sebagai berkah yang luar biasa. Namun Fang Bai menganggapnya sebagai penyiksaan. Jika Xia Chenyu adalah wanitanya,
dia bisa dengan mudah membawanya pergi dari sana ke tempat yang nyaman dan tenang dan melakukan pertarungan yang sengit dengannya, sebagai respons atas provokasinya. Masalahnya adalah, Xia Chenyu bukanlah wanitanya, mereka baru bertemu malam sebelumnya, kurang dari sehari yang lalu, dan meskipun mereka sudah mulai memanggil satu sama lain saudara kandung, mereka tidak banyak mengenal satu sama lain. Fang Bai juga memahami bahwa Xia Chenyu, seperti Tang Wenru sebelumnya, menggunakan dirinya sebagai tameng. Dia berpura-pura sangat akrab dengannya, sengaja berakting agar Shen Huanian bisa melihatnya. Adapun alasan mengapa dia melakukan sandiwara ini untuk Shen Huanian, naluri Fang Bai mengatakan kepadanya bahwa itu pasti ada hubungannya dengan pria berjas hitam dinasti Tang yang berdiri di sebelah Shen Huanian. Seandainya Shen Huanian ingin mengobrol dengan Xia Chenyu, dia bisa saja datang sendiri, mengapa repot-repot membawa pria berjas Tang itu. Melihat ketiga orang di ruangan itu, Fang Bai tiba-tiba merasa situasi tersebut sangat menarik. Dia sangat ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Terjadi kesalahpahaman antara petugas Tang dan saya. Fang Bai menghela napas dan berkata, pada saat itu, Tuan. Shen Huanian ingin mendekati petugas Tang, tetapi dia tidak tertarik pada Tuan Tang. Shen sama sekali. Karena sopan santun, dia merasa tidak nyaman menolak rayuannya secara langsung, jadi dia menggunakan saya sebagai tameng, berharap Tuan Shen akan mengerti isyarat itu dan mundur. Hubungan saya dengan petugas Tang murni dan sederhana, hanya interaksi sipil polisi biasa. Shen, kumohon jangan berbuat salah padaku. Shen Huanian, apa kau dengar itu? Fang Bai mengatakan tidak ada hubungan apapun antara dia dan Tang Wenru. Xia Chenyu bersandar pada Fang Bai seperti burung kecil yang manja dan berkata kepada Shen Huanian, kau mencoba memecah belah kami, tapi itu tidak akan berhasil. Shen Huanian tertawa getir karena marah, apakah kau sangat mempercayainya? Jika aku tidak mempercayainya, haruskah aku mempercayaimu? Xia Chenyu membalas dengan nada penuh cemoohan. Shen Huanian, menahan amarah di hatinya, berkata, Chenyu, kau terlalu banyak salah paham tentang ayah dan aku. Meskipun ayah sedang mengalami kecemasan, dia selalu mengkhawatirkanmu. Saya sudah beberapa kali datang ke Zhongzhou untuk mengunjungi Anda. Chenyu, baik ayah maupun aku sangat berharap kamu akan kembali ke keluarga Shen, agar kita bisa hidup bersama sebagai satu keluarga. Xia Chenyu mengangkat kepalanya dari bahu Fang Bai, duduk tegak, dan berkata dengan tegas, satu-satunya kemungkinan bagiku untuk kembali ke keluarga Shen adalah dengan satu syarat. Berbicara, mata Shen Huanian berbinar saat dia berkata, ayah sekarang adalah kepala keluarga Shen. Dia memiliki wewenang mutlak di dalam rumah tangga kami. Apapun syarat yang Anda ajukan, dia pasti akan menyetujuinya. Hidupkan kembali ibuku. Xia Chenyu mengucapkan setiap kata dengan jelas. Petik 2. Shen Huanian terkejut dan kemudian berkata dengan wajah sedih, Chenyu, orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Tahukah kamu, setelah kematian Bibi Xia, ayah selalu dibebani rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri dan meminta maaf kepada kamu dan ibumu. Ayah berkata, jika kamu bersedia kembali ke keluarga Shen, dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk menebus kesalahannya kepadamu. Benar-benar, lalu kenapa kau tidak pergi bertanya pada Shen Dongyang apakah dia bersedia mengganti kerugian itu dengan nyawanya sendiri? Petik 2. Dia tidak akan mau, kan? Haha, sejak hari dia mengusir ibu dan saya dari rumah keluarga Shen, saya tahu bahwa dia munafik, tidak tulus dan tidak berperasaan. Shen Huanian, kembalilah dan sampaikan pada Shen Dongyang bahwa aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidupku. Ketika Xia Chenyu mengucapkan kata-kata ini, dia tampak sangat tenang di permukaan, tetapi Fang Bai memperhatikan bahwa tubuhnya sedikit gemetar dan air mata berkilauan di matanya. Fang Bai tidak tahu harus berkata apa saat itu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengulurkan tangan dan menepuk bahu Xia Chenyu dengan lembut untuk menghibur. Chenyu, bagaimana bisa kau berbicara tentang ayah seperti itu? Shen Huanian berkata dengan wajah muram, apakah kamu tahu betapa besar kontribusi ayahmu yang diam-diam telah diberikan kepadamu dan ibumu selama bertahun-tahun ini? Tahukah kamu bahwa setelah Bibi Xia meninggal, ayah selalu membantumu dari balik layar? Tanpa kemampuan Anda sendiri, menurut Anda apakah beauty company bisa berkembang hingga mencapai skala seperti sekarang? Ayah sudah banyak berkorban untukmu, tidak bisakah kamu mengucapkan sepatah kata pun sebagai balasannya? Sungguh menyentuh. Mereka yang tidak tahu yang sebenarnya akan berpikir Shen Dongyang sangat baik dan murah hati kepadaku. Orang-orang dari keluarga Shen selalu mencari keuntungan sebelum bangun pagi. Shen Dongyang yang begitu baik padaku mungkin punya motif tersembunyi, bukan? Xia Chenyu mencibir sambil melirik pria yang mengenakan pakaian tradisional Tiongkok yang berdiri di samping Shen Huanian, senyumnya penuh ejekan. Melihat Xia Chenyu menatapnya, pria yang mengenakan pakaian tradisional Tiongkok itu tertawa kecil dan berkata kepada Shen Huanian, Saudara Shen, ini pasti saudari Chenyu yang ingin kau kenalkan kepadaku, kan? Bab 50, Klan-klan terkemuka dalam pengobatan tradisional Tiongkok.
Saudari saya telah mengembara sendirian selama bertahun-tahun, kurang disiplin, dan memiliki temperamen yang keras kepala, yang pasti menggelikan bagi kakak laki-laki Hua. Shen Huanian, yang diejek oleh Xia Chenyu, dipenuhi amarah yang terpendam. Setelah mendengar pertanyaan pria yang mengenakan pakaian dinasti Tang itu, ia harus menahan amarahnya dan berhasil menampilkan senyum yang dipaksakan. Jika aku memiliki saudara perempuan yang secantik dan seanggun itu, aku akan terlalu sibuk menyayangi dan merawatnya, bagaimana mungkin aku tega menegurnya. Tidak bermaksud menyinggung, saudara Shen, tetapi kewajibanmu sebagai seorang saudara sangat kurang. Pria berpakaian dinasti Tang itu, sambil tertawa riang, berjalan menghampiri Xia Chenyu dan menyapanya dengan proaktif. Halo, saudari Chenyu, nama saya Huai. Saya adalah teman baik saudaramu. Saat Huai berbicara, matanya tertuju intensely pada Xia Chenyu, tajam seolah-olah bisa menembus hati seseorang, memancarkan aura yang mengesankan. Aura ini memberikan tekanan besar pada Xia Chenyu, bahkan membuat napasnya terhenti sesaat. Fang Bai melirik Huai dengan penuh pertimbangan. Begitu Huai memasuki aula bunga plum, dia tahu bahwa pria ini bukan hanya seorang ahli bela diri, tetapi juga seseorang yang sangat arogan. Namun, kekuatan Huai hanya sebanding dengan dua biksu Shaolin yang telah menantangnya beberapa hari sebelumnya, sehingga Fang Bai tidak menganggapnya serius. Shen Huanian, apa maksud membawa orang ini ke sini? Mengabaikan Huai, Xia Chenyu duduk tanpa bergerak, tatapannya tertuju dingin pada Shen Huanian sambil bertanya tanpa ekspresi. Tangan Huai yang terulur membeku di udara, kilatan cahaya dingin dan tajam melintas di matanya sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Bagus, wanita yang berkarakter, aku suka itu. Shen Huanian juga tertawa, sambil berkata, Chenyu, kalau aku ingat dengan benar, kamu seharusnya berumur 24 tahun ini, kan? Xia Chenyu menatapnya dengan dingin, tanpa berkata apa-apa. Seolah mengantisipasi ketidakpedulian Xia Chenyu, Shen Huanian melanjutkan, usia 24 bukanlah usia muda bagi seorang wanita, dan itu adalah usia di mana seseorang dapat mempertimbangkan pernikahan. Alis Xia Chenyu sedikit terangkat, tetapi dia tetap diam. Shen Huanian berbicara dengan nada pura-pura prihatin, Chenyu, ayah mungkin berada ribuan mil jauhnya, tetapi beliau selalu mengkhawatirkan urusanmu. Dia mengatakan bahwa meskipun Anda tidak dapat menyelesaikan keluhan Anda untuk saat ini dan tidak bersedia kembali ke keluarga Shen, mengembara sendirian pada akhirnya bukanlah solusi. Dia sangat berharap kamu bisa menemukan pria yang baik dan memiliki tempat tinggal yang layak. Dia, Shen Dongyang, tidak perlu repot-repot. Xia Chenyu memberi isyarat ke arah Fang Bai, wajahnya melembut saat dia berkata, aku sudah menemukan pria yang baik. Sudah kukatakan sebelumnya, dia tidak pantas untukmu. Shen Huanian memandang Fang Bai dengan jijik, kau adalah wanita dari keluarga Shen, priamu haruslah setara dengan anggota keluarga Shen kita. Jadi, inilah tujuan sebenarnya Shen Dongyang mengirimmu untuk mencariku, bukan? Tiba-tiba, Xia Chenyu tertawa kecil, tawanya bergetar, dan sambil menunjuk Shen Huanian, dia berkata, hehe, untuk mengakui garis keturunanku dan kembali ke keluarga Shen, lalu, di bawah pengaturan keluarga Shen, menikahi putra dari klan terkemuka untuk membentuk aliansi keluarga dan mengamankan keuntungan bagi keluarga Shen. Keluarga Shen sedang bermain catur, dan aku hanyalah pionnya. Cek-cek, sungguh perhitungan yang cerdik dari keluarga Shen. Wajah Shen Huanian menjadi gelap saat dia berkata, mengamankan kesejahteraan klan adalah tugas setiap keturunan keluarga Shen. Sebagai bagian dari keluarga Shen, Anda harus memenuhi tanggung jawab dan kewajiban Anda. Tolong, nama belakang saya Xia, bukan Shen. Saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen, jadi mengapa saya harus mencari keuntungan untuk keluarga Shen? Berhentilah memuji diri sendiri. Chenyu, tunggu sampai aku selesai berbicara, baru kemudian belum terlambat bagimu untuk menyampaikan pendapatmu. Tanpa menunggu Xia Chenyu berbicara, Shen Huanian menunjuk Huai dan berkata sambil tersenyum, kau pasti pernah mendengar tentang aula peremajaan, kan? Tuan ini, Huai di sini adalah cucu dari Hua Chun, sesepuh dari balai peremajaan. Aula peremajaan, Xia Chenyu terdiam sejenak, lalu mulai benar-benar memperhatikan Huai. Huai membusungkan dadanya, tersenyum lebar yang menurutnya bisa memikat ribuan wanita. Sebagian orang mengatakan bahwa di dunia saat ini, di mana pengobatan barat mendominasi dan pengobatan tradisional Tiongkok secara bertahap mengalami penurunan, lembaga-lembaga seperti Rejuvenation Hall dan beberapa keluarga pengobatan tradisional Tiongkok lainnya adalah yang mempertahankan martabat terakhir pengobatan Tiongkok. Bahkan ada yang mengatakan bahwa justru karena keberadaan keluarga-keluarga pengobatan tradisional Tiongkok ini dan upaya tak kenal lelah mereka dalam mempromosikan dan mengadvokasi, pengobatan Tiongkok masih memegang tempat penting di dunia kedokteran. Jika tidak, pengobatan tradisional Tiongkok di Huaxia mungkin akan lebih terbelakang daripada sekarang. Para dokter yang berasal dari keluarga-keluarga medis Tiongkok terkemuka ini juga termasuk yang terbaik di bidang pengobatan Tiongkok, bersinar di posisi masing-masing dan berjuang untuk pembaruan dan kebangkitan pengobatan Tiongkok.
Di hati para ahli pengobatan tradisional Tiongkok di Huaxia, keluarga-keluarga medis terkemuka ini bagaikan kuil suci, dan banyak dokter merasa bangga bekerja di balai-balai medis yang didirikan oleh klan-klan terkemuka ini. Para kepala keluarga pengobatan tradisional Tiongkok terkemuka ini, yang telah berpengalaman selama beberapa dekade dalam bidang pengobatan, adalah individu-individu dengan keahlian medis yang luar biasa dan kebajikan yang sangat dihormati, dianggap sebagai otoritas terkemuka dalam komunitas pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia. Reputasi mereka bahkan telah menyebar ke luar negeri, dan banyak pasien melakukan perjalanan ribuan mil, terbang melintasi benua, untuk mencari keahlian medis mereka. Yang terpenting, keluarga-keluarga medis Tiongkok terkemuka ini tidak hanya memegang posisi yang tak tergoyahkan di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi juga di industri kecantikan. Ambil contoh, Aula Peremajaan, sebuah keluarga pengobatan tradisional Tiongkok kuno yang telah mewariskan banyak sekali ramuan kecantikan tradisional Tiongkok yang misterius. Mereka telah memperoleh keuntungan besar melalui kerjasama dengan beberapa perusahaan kecantikan domestik ternama dengan menggunakan ramuan-ramuan ini. Ada sebuah pepatah di industri kecantikan Huaxia, satu ramuan kecantikan dari Rejuvenation Hall dapat menghidupkan kembali perusahaan kecantikan yang hampir bangkrut atau dengan cepat mengangkat perusahaan kecantikan yang kurang dikenal. Oleh karena itu, Rejuvenation Hall telah menjadi entitas yang diincar oleh semua perusahaan kecantikan besar di negara ini. Menjaga hubungan baik dengan Rejuvenation Hall adalah prioritas utama dalam urusan eksternal perusahaan-perusahaan kecantikan ini. Tidak heran Huayi bersikap begitu angkuh di hadapan Xia Chenyu, sebagai cucu dari kepala keluarga, Aula Peremajaan. Saat ini, Hua Chun, dia memang memiliki status dan kepercayaan diri untuk bersikap demikian. Lagi pula, perusahaan kecantikan hanyalah perusahaan kecantikan yang sangat kecil, dan sebagai CEO perusahaan ini, Xia Chenyu, yang ingin mengembangkan dan memperluas perusahaannya, memang seharusnya meminta bantuannya. Saudara Hua adalah cucu yang paling disayangi oleh tetua Hua. Keahlian medisnya diwarisi langsung dari tetua Hua, dan beliau dianggap sebagai yang terkemuka di antara generasi muda dalam komunitas pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia. Shen Huanian tak henti-hentinya memuji Huayi, dan melihat sedikit keterkejutan di wajah Xia Chenyu, ia tak bisa menahan diri untuk mencibir dalam hati. Saudara Hua masih muda dan menjanjikan, seorang pria sejati. Di masa depan, tanggung jawab berat sebagai kepala keluarga, Aula Peremajaan, pasti akan jatuh kepadanya. Chenyu, apakah kamu tidak ingin menjadikan perusahaan kecantikanmu sebagai perusahaan terkenal di industri kecantikan? Sekarang ada peluang sempurna, tinggal tergantung apakah Anda tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Kamu dan kakak Hua sebaiknya lebih sering berinteraksi di masa mendatang. Meskipun Shen Huanian tidak menyatakannya secara langsung, maksudnya sangat jelas Huayi adalah incaran yang layak dikejar, dan jika Xia Chenyu bisa mendapatkannya, dengan memanfaatkan kekuatan Aula Peremajaan di belakangnya, perusahaan kecantikan bisa tumbuh dan berkembang. Ikuti kelanjutan ceritanya di episode yang akan datang.